Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi resep dendeng batoko khas dari Minang. Bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja cek video. Pertama-tama kita siapkan beberapa siung bawang putih sekitar 10 siung, lalu kita tambahkan 1 ruas jahe, kita ulek. Sebelum halus kita masukkan ketumbar bubuk 1 sendok makan dan kita ulek sampai halus. Di sini aku pakai 800 gram daging sapi yang udah diiris setipis mungkin. Ini tukang dagingnya tadi yang di pasar yang irisin. Kalau kalian mau setipis ini boleh di pasar aja belinya dan bilang diiris untuk masak dendeng, nanti bakalan diirisin seperti ini. Dan cuci bersih dagingnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam wajan semuanya. Masukkan 3 lembar daun salam, lalu masukkan bumbu halus yang tadi kita buat. Yang paling penting di sini adalah kita harus rebus daging sapinya menggunakan air kelapa. Air kelapa ini kalau kalian susah dapet, belinya di pasar yang tukang santan. Bilang aja kalian beli air kelapa. Soalnya tanpa ini nanti rasanya bakalan beda. Tapi kalau semisal emang nggak ada, udah diusahain juga nggak ada, kalian pakai aja air putih biasa dan tambahin gula. Lanjut kita aduk-aduk sampai semua bumbunya merata. Dan kita rebus sampai benar-benar empuk. Di sini aku juga pakai lengkuas yang udah aku geprek dan aku tambahin garam. Tadi nggak kerikot aja lengkuasnya. Kita masak ini sampai dia benar-benar empuk dagingnya. Kenapa tadi aku bilang dagingnya itu harus diiris tipis? Karena di sini pentingnya tuh dagingnya diiris tipis agar nanti proses pengempukan dagingnya itu semakin cepat. Jadi semakin tipis dagingnya, semakin cepat dia empuk. Lanjut kita siapkan sambal ladonya. Di sini aku pakai cabai keriting, 1 buah tomat, dan beberapa siung bawang merah yang banyak. Di sini aku nggak pakai bawang putih lagi ya, karena asli Minang itu nggak pakai bawang putih lagi pas buat sambalnya. Karena tadi kita udah ungkep atau udah rebus dagingnya itu pakai bawang putih yang banyak. Kenapa sambalnya nggak dikasih bawang putih? Karena rata-rata orang Minang itu nggak suka bau bawang di masakan itu yang terlalu menyengat. Kalau dagingnya udah empuk seperti ini siap kita angkat dan kita dinginkan dulu beberapa saat. Lanjut kita rebus bahan-bahan sambal yang tadi aku bilang, kita rebus semuanya sampai benar-benar mateng. Kalau daging yang tadi kita diamkan itu udah dingin, langsung aja kita getok. Tapi cara getoknya di sini harus pelan-pelan, nggak boleh sekuat tenaga karena nanti dagingnya bisa hancur. Kita getok aja sampai dia gepeng dan mengembang. Di proses ini juga bakalan nanti ketahuan teksturnya itu. Jadi kalau kita mau teksturnya itu agak sedikit kenyal, jangan digetok kencang-kencang. Cukup digetok aja sampai dia mengembang guys. Dan ini udah selesai. Dan ini hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini nggak ada yang pecah ya dagingnya, semuanya masih aman. Lanjut kita pindahkan ke air rebusan yang tadi agar dia dagingnya ini lebih meresap ke dalam bumbunya. Tinggalkan dulu dagingnya, biarkan nanti bumbunya itu bakalan meresap lagi. Dan kita beralih ke sambal yang tadi udah kita rebus. Ini langsung aja kita angkat karena ini udah benar-benar mateng. Kita pindahkan ke dalam wadah dan kita tunggu ini sampai dingin. Selagi menunggu bahan-bahan sambalnya dingin, langsung aja kita goreng daging yang tadi. Kita goreng ini sampai setengah mateng aja karena tadi kan udah kita rebus sampai mateng, sampai empuk. Di sini proses gorengnya kita goreng sebentar aja sampai berubah warna aja, jangan sampai kering karena nanti kalau terlalu kering jadi rasanya itu agak alot, agak keras ya. Sembari menunggu dagingnya mateng, kita pindahkan dulu bahan sambalnya ini ke dalam cobekan. Karena masih panas, kita tunggu dulu beberapa saat sampai dingin. Lanjut, kita bolak-balik dulu daging yang tadi udah kita masak. Ini jangan dimasak terlalu lama ya, takutnya nanti jadi kering dan keras. Tapi kalau kalian suka yang kering, kalian boleh masak ini sampai benar-benar
kering dan kecoklatan. Di sini aku masaknya itu sampai berubah warna aja. Kalau warnanya udah begini, ini langsung aja kita angkat, jangan lagi ditunggu lama-lama, nanti takutnya dagingnya bakalan keras. Dan seperti inilah bentukannya kalau udah mateng. Ini benar-benar nggak kering ya guys, ini karena cahayanya aja makanya warnanya seperti itu. Karena tadi bahan bumbu cabai yang tadi udah kita dinginkan itu udah dingin, langsung aja kita ulek kasar sampai bentuknya itu seperti ini. Tekstur sambalnya ini bener-bener harus kasar karena tekstur sambal khas Minang itu memang kasar seperti ini. Lanjut aja kita panaskan minyak. Ini minyaknya taruh bekas aku goreng daging tadi. Kenapa? Karena dia agar lebih wangi nanti dagingnya dan lebih meresap ke bumbunya. Tapi ada juga orang Minang yang nggak numis bumbunya ini, jadi dia tuh habis tadi diulek kasar gitu kan, karena udah habis direbus tadi dia panaskan minyak dan disiram pakai minyak panas ke cabenya. Jadi cabenya ini nggak ditumis, tapi karena aku mau lebih tahan lama cabenya, di sini aku tumis. Jangan lupa kita masukkan juga seperti penyedap rasa, garam, dan kaldu ayam. Kalau kalian nggak suka penyedap rasa boleh aku tambahkan juga asam jawa 3 sendok makan. Lanjut kita oseng-oseng sambalnya ini sampai benar-benar mateng. Kalau udah mateng, kita cek rasa. Kalau dirasa udah pas, kita masukkan semua dagingnya, kita baluri semua sambal dan dagingnya agar menjadi satu. Dan kalau udah mateng, kira-kira beginilah bentukannya. Ini udah selesai kita masak dan ini enak banget. Kalian harus cobain recook resep satu ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan terus dukung perkembangan channel aku dengan cara subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi. Bye bye.